Saya Rene yang ada di video tadi mengenalkan romansa itu apa. Dan saat ini sesuai dengan harapan kami terus grow. Hari ini kita bakal bertemu salah satu psikolog yang jumlah psikolog kita saat ini sudah ada 18, Alhamdulillah. Nah, mungkin aku sebelum lanjut, kita perlu tahu dulu nih kabar teman-teman, karena ini rangkaian terakhir dari A Journey of Resilience and Growth di World Mental Health Day Romansa 2024. Tadi ada yang sudah mengabarkan, Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman yang lainnya gimana? Boleh tulis di kolom chat apa kabarnya, dan boleh tahu juga dong domisilinya dari mana aja nih, teman-teman yang ada di sini. Kalau saya sendiri dari Tangerang, adakah yang dari Tangerang, teman-teman? Kita biasanya kalau layanan konseling yang offline itu ada yang di Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta. Ada yang selain dari Jabodetabek kah? Baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, wow, dari Kudus. Aku tadi sempat dapat info, katanya ada yang dari Malaysia juga nih. Apakah udah hadir belum nih? Oke, dari Bogor. Ada. Apakah Kak Rashid? Ada dari Bojonegoro. Oke. Bojonegoro dan Banjarnegara beda ya, Kak ya? Wih, dari Malai, salam kenal ya Kak, jauh sekali kita. Ada yang dari Manila, oke. Ada yang dari Magelang juga, wow, beragam ya, bahkan sampai nggak cuma di Indonesia doang. Berarti sekitar 1-2 jam teman-teman udah di sore hari ya, di weekend ini. Keren banget, thank you so much atas waktunya. Dan hari ini adalah hari terakhir teman-teman dari rangkaian World Mental Health Day 2024. Ada yang dari Palembang juga, oke, terima kasih. Dan kalau sedikit flashback di dua pertemuan sebelumnya, kita itu di pertemuan pertama ada membahas tentang perjalanan dari seorang yang kena bipolar dan juga ADHD. Nah, nanti teman-teman bisa nonton lagi di YouTube. Dan yang kedua, itu sama ceritanya bipolar juga, tapi dengan background story yang berbeda dan menarik banget untuk kita petik pelajarannya dan makna di balik apa sih pesan ketika kita punya tantangan mental di kehidupan kita. Nah, kalau di dua pertemuan ke belakang itu membahas tentang eh, suara dari penyintas. Nah, sekarang kita hadirkan hari ini teman-teman, yaitu psikolog Rumansa. Mungkin aku akan sedikit memperkenalkan beliau. Oke, coba aku share screen. Apakah masuk di sini? Oke, ini agak sedikit loading sebentar ya teman-teman, maafkan. Oke, hari ini kita akan bertemu dengan Mbak Ulfa. Jadi nama panjangnya Mbak Halidah Ulfa, tapi nama akrabnya kita biasa panggil Mbak Ulfa. Beliau lulusan dari Aceh, Syiah Kuala University, dan mengambil profesi di Jogja, Gajah Mada University, dan ekspertisnya banyak banget di area klinis dewasa, teman-teman. Dan salah satunya bukan cuma di ranah konseling, kalau kita mau one on one dengan beliau, tapi juga bisa art terapi, trauma healing, dan nanti kalau misal teman-teman merasa cocok, boleh banget nanti booking langsung di Rumansa untuk menghubungi admin kita. Dan skills interapinya Mbak Ulfai juga sangat banyak, mulai dari cognitive behavioral therapy yang memang biasanya teman-teman sering tahu, bahkan sampai di family and couple therapy. Dan Mbak Ulfa menariknya juga tersedia offline dan online counseling di Tangerang dan juga Jakarta. Nah, sebelum kita bertemu dengan Mbak Ulfa dan membahas materinya, aku mau tes dulu nih kesiapan teman-teman semuanya di siang weekend ini untuk mendengarkan materi. Tapi mungkin aku boleh dibantu sama tim Rumansa untuk share screen. Biasanya kalau untuk meningkatkan fokus dan semangat nih teman-teman, kita bakal namanya ice breaking. Nah, boleh tulis di kolom komen yang udah siap untuk main game siapa. Boleh tulis siap di chatnya teman-teman untuk aku tahu udah pada siap belum. Siap, oke Kak Radiksa. Namanya keren juga Kak Radiksa. Siap dong Kak, oke nice. 3 orang sudah, 4 orang terus bertambah. Lanjut, oke sip. Makin terus bertambah di kolom chat. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Di sini teman-teman aktif aja di kolom chat karena nanti kita sesinya sangat interaktif juga. Nanti di berjalannya. Oke, karena sudah banyak yang bilang siap, kita mulai ya. Eh,
biasanya akan banyak tebak-tebakan untuk kita merefresh yang pernah ada di memori kita. Jadi kita recall kira-kira siapa ya gambar yang ada di layar teman-teman semuanya. Jadi ini adalah tebak gambar. Nanti kalau benar bakal dapat hadiah yang menarik. Ditunggu ya hadiahnya ya. Oke, kita mulai. Admin, kita next slide-nya. Oke, ini seorang artis, tapi mungkin yang bukan orang Indonesia, mohon maaf kurang tahu, tapi ini artis dari Indonesia. Sedikit kita retouch dari face-nya. Boleh tebak teman-teman siapa? Ada yang bisa nebak? Aku kasih clue, perempuan pasti. Oke, Taylor Swift, oke. Tapi ini Indonesia nih kalau nggak salah ya. Apa Taylor Swift udah pindah ke warga negaraan? Selain Taylor Swift, ada yang bisa tebak teman-teman siapa? Ada lagi? Satu lagi deh, boleh. Kita tunggu. 3, 2, 1. Gak ada? Oke, kita next dulu coba. Siapa kira-kira? Oh iya benar. Saya yang salah, mohon maaf Kak Radiksa. Oke, nice. Berarti teman-teman beneran siap dan sudah mulai fokus ya. Kita tingkatkan fokusnya lagi. Boleh di next. Kira-kira siapa nih aktornya? Ini clue-nya kalau teman-teman suka Korea, you guys pasti bakal tahu semuanya. Ada yang bisa nebak kira-kira siapa? Taehyung bukan Kak? Oke, kita simpen jawabannya ya, Kak Yohan. Selain Taehyung, Song Joong Ki. Mohon maaf kalau misal penyebutan namanya salah ya teman-teman. Bapakku Kak. Siwon. Oke, aku tahu Siwon nih. Kita lihat ya, siapa ya? Satu, dua, tiga. Silakan. Oke, Song Joong Ki bener Kak Devi. Tadi Kak Radiksa bener ya di awal ya. Oke, next. Siapa yang suka Song Joong Ki? Nah, ini siapa nih? Terlihat seperti eh, aku juga nebak sih, aku juga kurang tahu nih. Pemain aktor cilik, bukan? Ariana Grande, oke. Kita simpan jawabannya dari Kayoan. Nanti Kak Muhammad bilang ibuku, enggak kan Kak? Marshanda, oke. Ini Kak Halida Ulfa nih ikutan nih. Oke, yang lainnya ada lagi teman-teman? Ariana Grande, Marshanda. Adekku, oke, Kak Muhammad. Ariana Grande, Kak Vivi, oke, baik. Boleh next? Kita cek siapakah dia? Ayu Ting Ting guys, sorry. Marshanda, Ariana Grande, mungkin setipe lah ya. Muka-mukanya, struktur wajahnya. Yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir. Kita coba. Next, silakan. Alright. Pakai kacamata, berambut pendek. Sepertinya perempuan. Siapa nih teman-teman? Daus Mini, oke. Daus Mini, oke, oke. Bukan perempuan berarti ya? Oke. Oh ini cepat berarti kayaknya gampang nih ya. Kita lihat ya, Daus Mini nggak sih? Oke, kita lihat ya, kita cek ya. Oke, next. Alright, oke. Jempol buat teman-teman semuanya yang menebak Daus Mini dan mengikuti tebak gambar hari ini. Thank you so much buat tim admin. Oh, ada ini teman-teman. Boleh di-share satu lagi, Kak? Yang terakhir tadi. Wah, langsung bisa ketebak ya kayaknya ya. Kamu garis kerasnya ya, Kak Iwan? Apakah benar beliau Atta? Ada lagi? Gen Halilintar sepertinya ya. Atta Halilintar. Alright. Ini kayaknya pakai ini ya, pakai face AI yang kalau misal wajah sudah tua gitu ya. Kakekku ganteng sekali. Wah ini Kak Muhammad lucu banget deh. Oke, lupa namanya Kak Rizky. Oke, next kita cek apakah betul. Alright, oke, nice. Thank you teman-teman semuanya sudah menebak. Mostly semuanya benar dan berarti teman-teman sudah fokus dan siap untuk menyambut Mbak Ulfa mengisi materi hari ini. Karena kalau aku cek sedikit intip ya teman-teman, materinya itu tentang apa sih? Aku bakal coba buka dulu. Oke, kalau di poster World Mental Health Day rangkaian kegiatan kita kan adalah
overcoming challenge ya teman-teman. Jadi pasti biasanya dalam hidup kita akan bertemu dengan banyak challenge gitu. Nah, menariknya di hari ini teman-teman, Mbak Ulfa akan menjelaskan mengenai gimana sih caranya journey kita yang setiap saat pasti akan bertemu dengan banyak challenge itu bisa menjadi journey of resilience and growth, di mana turning emotional challenge yang kita punya itu menjadi growth opportunities. Wow, keren banget sih. Jadi teman-teman, please stay tune di sini. Dan kalau misal ada pertanyaan atau respon, silahkan aktif di chat karena nanti kita bakal sesinya interaktif sekali. Dan kita mungkin langsung saja panggil Kak Ulfa ya. Halo Kak Ulfa, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat fisik dan mental nih. Kak Rene gimana? Dan mental baik ya. Alhamdulillah juga. Aku tadi belum sempat nanya ya, kabar mentalnya teman-teman. Tadi cuma kabar fisiknya doang ya secara keseluruhan. Coba kita tengok dari teman-teman ya kak ya, roommate semua di sini. Kalau kabar Boleh. psikolog gimana nih teman-teman? Boleh tulis di kolom chat. Pengen tahu kalau secara keseluruhan, holistiknya diri kita baik. Datar, oke. Cukup baik, oke. Semakin kita aware status kesehatan kita itu semakin lebih baik, teman-teman. Coba boleh di-share, kira-kira kabarnya seperti apa nih? Kalau secara Gak ada mental, yang galau nih. gak ada yang galau. Apakah galau? Benarnya pelantikan presiden? Sepertinya kurang baik, Kak. Oke, naik turun. Alright, oke. Ada lagi, teman-teman? Mengekspresikan kondisi mentalnya seperti apa di hari ini? Ada lagi selain naik turun, sebenarnya kurang baik. Kosong, oke, baik, datar. Sama banget kayak dompet ya, kosong. Tanggal-tanggal tua ya, Mbak Ulfa. Masya Allah. Betul. Oke, terima kasih banyak teman-teman responnya. Karena Mbak Ulfa sepertinya sudah siap. Sudah siap Mbak Ulfa? Aduh, bisa Berbagi. ditunda sampai besok nggak ya? Alhamdulillah selalu bahagia nih. Kayak selalu bahagia. Ini teman-teman mungkin kalau misalnya dia yang bisa untuk open kamera, boleh banget nih. Open kamera, yes. Benar. Biar kita juga melihat dari kondisi teman-teman ya secara live. Nggak cuma dari akun profilnya doang ya. Oke, karena Mbak Halida Ulfa sudah stay teman-teman dan kita sudah perkenalan dan tadi sudah menanyakan kabar teman-teman dan sudah siap semoga fokus untuk menerima materi hari ini. Kepada Mbak Halida Ulfa, aku persilahkan. Terima kasih, Kak Renesa. Halo teman-teman, selamat di Indonesia masih siang, selamat siang. Saya Ulfa, psikolog klinis afiliatnya Romansa. Tadi Kak Reni udah nanya-nanya nih tentang kabar teman-teman. Nggak bisa hidupin kamera jaringan lelet. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain kalau misalnya bisa on cam boleh banget nih biar kita sama-sama ngobrol. Sama sebelum kita mulai sesinya, kalau teman-teman bisa dan memungkinkan, tolong sediakan minum air mineral atau kopi terserah, sama alat tulis, kertas dan pulpen. Boleh juga menulis di handphone sih nanti, cuman lebih bagus lagi kalau misalnya bisa menulis via pakai pulpen dan kertas. Oke, kalau aku ngomongnya kecepatan, nanti tolong di-mention aja. Sama ini, mohon maaf dulu nih, mukanya kalau misalnya kelihatan jutek, memang tempatnya seperti ini. Oke. Oke, mungkin langsung kita mulai. Kira-kira udah siap belum nih belajar bareng aku yang Oke, udah siap lah ya. Boleh kita, eh, jadinya siapa yang ini? Sorry. Boleh dibantu untuk share screen? Boleh, oke. Coba dari tim Rumansa, boleh? Oke, sip. Kita bantu. Boleh, siap banget nih. Wah, tidak terlihat. Sebentar. Oke. Nah, hari ini kita bicara tentang turning emotional challenge into growth opportunities. Kenapa sih tulisannya kayaknya alay banget gitu ya? Kecil besar, karena itu sama. Seperti kondisi mental, kondisi mood, kondisi emosi. Kadang naik, kadang turun. Oke, boleh kita next ke yang selanjutnya.
Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu emosi yang kurang menyenangkan, emosi yang tidak nyaman, atau biasanya dalam dunia psikologi kita nyebutnya adalah emosi negatif. Emosi negatif itu negatif atau positif ya? Oke, hari ini kita juga akan belajar untuk memproses, mengelola, memanage, meregulasi emosi-emosi yang hadir dan reframing lagi nih pengalaman-pengalaman negatif sebagai kesempatan untuk berubah, berkembang lebih tepatnya ya. Oke, next. Oke, ada yang udah pernah nonton film ini? Yang keduanya baru muncul kemarin ya. Ini Inside Out, yang somehow menjelaskan emosi-emosi yang muncul ketika masa remaja. Nah, oh iya, tadi aku lupa nanya, kira-kira teman-teman di sini usianya berapa ya? Kalau boleh tahu, boleh dijawab di kolom chat. 21, oke. Oke, ada yang 18 tahun. Ada lagi? Masih 20, oh sama. Berarti kita seumuran lah ya, 20 tahun. Oke, mostly 18 sampai Kakak V itu 38 typo 28 atau memang 38 Kak? Aku udah kayak orang ini belum sih jualan-jualan yang di IG Shopee Live itu. Iya, iya. Oke, 38 ada yang bener. 17 tahun, baik. Kenapa Kak? Nafi beneran 38 di komen. Di chat. Oke, kafe lagi panggilannya. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya. Jadi range usianya ada yang 17 tahun sampai 38 tahun ya, which is memang ini adalah usia-usia di mana kadang-kadang orang merasa overwhelmed sama emosi yang dirasakan. Oke, kita kenalan dulu nih sama yang namanya emosi dan kenapa sih emosi itu penting. Emosi itu mungkin teman-teman sering nyebutnya, aku emosi banget deh sama dia gitu. Tapi sebenarnya ini adalah kalimat yang salah karena emosi itu adalah feelingnya, perasaannya. Jadi emosi itu bisa senang, bisa sedih, bisa marah, bisa takut, emosi. Jadi kalau misalnya kita nyebut emosi banget deh sama pacar, misalnya gitu nih. Nah itu adalah statement yang keliru dan kurang spesifik. Oke, next. Nah, kenapa emosi itu penting? Karena, nah, terutama untuk kesehatan mental kita, karena emosi kita mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, bahkan mempengaruhi juga pengambilan keputusan kita terhadap situasi tertentu. Karena untuk emosi negatif sendiri atau emosi yang tidak nyaman sendiri, ketika itu tidak terregulasi dengan baik, dia itu akan mempengaruhi apa ya survival mode kita sama kemampuan kita untuk dijelaskan kok emosi yang tidak nyaman, emosi tidak menyenangkan itu adalah emosi-emosi negatif seperti marah, takut, sedih, cemas, terus merasa bersalah. Tapi tadi pertanyaanku adalah kira-kira emosi negatif itu bagus atau enggak sih untuk kita? Udah kejawab sih ini ya. Udah kejawab sama kalimat selanjutnya. Emosi negatif itu bagus, teman-teman. Emosi negatif itu bagus menjadi tidak bagus ketika dia tidak terregulasi dengan baik. Jadi ketika dia tidak terregulasi dengan baik, oh ya, jadi emosi negatif itu bisa sebagai sinyal untuk kita bahwa kita merasakan sesuatu ketidaknyamanan. Bisa juga sebagai warning atau peringatan bahwa kita ada di situasi yang berbahaya atau ada di situasi yang ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nanti aku jelaskan, kita next lagi. Oke, nah teman-teman boleh nih sharing. Oke, aku lupa tadi. Teman-teman, kemungkinan nanti kita akan ada sharing hal-hal pribadi. Jadi aku memohon dengan sangat bahwa apapun yang diceritakan oleh teman-teman di sini akan stay di sini ke luar. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, sama teman-teman rasakan. Yang negatif aja ya. Boleh ditulis di kolom chat. Mungkin ada yang baru putus. Mungkin ada yang marah karena presiden pilihannya nggak terpilih. Oke, melihat dia bersama orang lain. Sedih dan kecewa. Oke, ada lagi. Ini kalau melihat dia bersama orang lain, perasaannya gimana? Gampang khawatir, baik. Ada lagi?
Stres. Korupsi merajalela. Jadi takut. Takut apa nih, Kak? Oke, bisa, bisa. Teman-teman, nanti ini kalau misalnya bisa, kalian juga bisa catat di kertas masing-masing sehingga ada sesuatu yang dibawa dari uh, sesi kita hari ini. Gampang kepancing emosi, sering panik, gelisah, tiba-tiba khawatir nggak bisa ketemu idola. Idolanya siapa nih? Apakah aku boleh menjadi idolamu? Oke, thank you teman-teman sudah share. Ini kita keep dulu nih tentang emosi teman-teman yang paling sering dirasakan tentang emosi negatifnya ya. Oke, kita next. Nah, kita belajar dulu tentang emotional brain. Kadang kita sering memahami bahwa emosi itu datangnya dari perasaan gitu ya. Nah, tapi ternyata ini aku juga baru tahu bahwa enggak sih. Ini juga bahwa ternyata emosi itu adalah bagian otak kita yang menyediakan survival mechanism, pertahanan diri gitu. Jadi terhadap situasi ada situasi tertentu yang mempengaruhi kita, maka survival mechanismnya adalah emosinya gitu. Ini udah dijelasin tentang ada yang namanya limbic system, amigdala, sama prefrontal cortex yang membantu kita untuk meregulasi emosi-emosinya. Tetapi dalam kondisi tertentu ada beberapa emosi yang tidak tertangani sehingga merusak rasional, bukan merusak, menggeser rasional thought karena udah terlalu overwhelmed nih sama emosinya. Sering nih kan, misalnya ini terutama teman-teman yang ada di toxic relationship yang paling mudah aja contohnya. Perasaannya pengen bertahan karena emosinya masih sayang, masih apa ya, masih masih familiar sama perasaan-perasaannya. Tapi secara logika ini udah nggak sehat gitu. Sering kan perang antara emosi dan logika gitu. Padahal emosi ini juga datangnya dari pemikiran. Jadi dia adalah sistem pertahanan diri, bentuknya emosi. Nah, emosi ini adalah caranya otak untuk merespon terhadap stimulus, mau itu internal atau eksternal. Jadi, seperti yang aku sebutkan di sebelumnya, bahwa emosi ini adalah salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri. Misalnya, rasa takut itu adalah tanda bahwa kita berada dalam situasi yang mengancam. Misalnya tadi, berada di negara yang banyak korupsi, jadi takut, gitu. Misalnya ya. Nah, terus marah itu bisa jadi sinyal bahwa boundaries kita dilewati oleh orang. Misalnya ada temen yang tiba-tiba buka tas kita tanpa izin. Tas itu kan adalah sesuatu yang privacy, maka kita punya boundaries terhadap tas itu. Jadi ketika ada temen yang nggak terlalu dekat tiba-tiba buka, pastinya marah dong, gitu. Atau sedih itu membantu kita untuk memproses perasaan kehilangan. Misalnya kehilangan orang-orang yang disayang, kehilangan benda-benda yang disukai, yang seperti itu. Makanya kita sedih. Nah, oke. Next. Oke, kita ada games nih, name that emotion. Jadi di sini aku akan memberikan beberapa situasi terhadap teman-teman dan teman-teman diminta untuk memposisikan diri berada dalam situasi itu. Selanjutnya teman-teman boleh tulis nih, kira-kira emosi dominan apa sih yang paling dominan muncul di teman-teman? Bisa dipahami nggak? Misalnya aku kasih contoh putus-putus dari pacar gitu. Terus emosi yang muncul yang paling dominan adalah di aku mungkin marah, di teman-teman mungkin emosi. Dan kalau misalnya berbeda nggak apa-apa. Nah, perasaan itu boleh teman-teman tuliskan di kolom chat lagi. Gimana Kak Rene? Oke, berarti nanti Lisa bakal mention terkait kejadiannya, terus teman-teman bakal komen terkait perasaan yang muncul ya di teman-teman. Betul, betul, betul. Oke. Skenario yang pertama, situasinya adalah teman-teman mendapat nilai jelek di ujian. Kira-kira emosi apa yang paling banyak muncul? Kecewa, sedih. Oke. Kecewa tapi harus evaluasi, marah, sedih. Ada lagi?
menyesal, kecewa sama diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya. Jadi tadi Mas Sofal ada yang sedih, marah, ada yang menyesal, ada yang khawatir, ada yang kecewa, ada yang sakit hati. Wah, banyak banget ya ternyata perasaan-perasaan yang muncul. Oke, kita ke skenario 2. Misalnya, teman-teman berada di situasi di mana teman-teman adu argumen dengan orang tua. Kira-kira emosi apa yang muncul? Kesal. Oke, sedih, marah, dan jengkel. Ada lagi, bingung. Oke, oke. Em, terus tenang karena itu orang tua. Oke, oke. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Skenario ketiga mungkin Kak Reni mau membantu untuk mengasih, memberi skenario-nya. Wow, apa ya Mbak ya? Hmm, apa ya? Masih mikir Mbak. Bingung ya? Mm-mm. Oh, Oke, udah hari H untuk ngerjain tes CPNS, tapi teman-teman sakit perut dan jadi nggak maksimal pas mengerjakan. Apa perasaan yang muncul teman-teman? Ini kan lagi ramai ya Mbak ya, ya thank you. CPNS dan sebagainya. Lagi rame CPNS. Khawatir, oke. Sebel, kecewa, bingung, oke. Makin banyak ya kosakata eh, emosi yang teman-teman gambarkan. Tetap tenang, Betul. oke. Oke, Kak Ariandi kayaknya tipe yang tetap tenang dalam segala situasi. Masya Allah. Pesimis, aku nggak ikut. Oke. Ini kita Oke, beda ya Kak, ya. kecewa sama diri sendiri karena nggak jaga kesehatan. Gelisah, ada lagi? Oke, ada Tanggal 23 semangat ya. Semoga lancar-lancar ujiannya. Kalau Oke, kalau tidak tenang, takutnya salah ngambil keputusan. Oke, teman-teman. Terima kasih jawaban-jawabannya. Kita masih di slide ini ya. Jadi tadi ada 3 skenario yang diberikan kepada teman-teman dan masing-masing teman-teman memberikan respons emosi yang dirasakan ketika berada di 3 situasi itu. Nah, kita bisa lihat bahwa responsnya kan beda-beda. Tadi yang pertama, misalnya tadi yang eh, ada argumen sama orang tua, yang ada argumen sama orang tua ada yang marah, ada yang kesel, ada yang khawatir, ada juga yang sebenarnya bingung, ada yang tetap tenang gitu-gitu. Kemudian case selanjutnya adalah dari Kak Rene tadi, kalau misalnya tes CPNS terus sakit, ada yang kecewa sama diri sendiri, ada yang pesimis, ada yang bingung, ada yang sebel, ada juga yang khawatir gitu. Case pertama tadi apa ya? Karyanya aku lupa malah. Oke. juga. Kak. Hah. Mana ada yang ingat? Aku lumayan efek usia jadi gampang gampang lupa. Dapat nilai jelek. Dapat nilai jelek. Oke, oke. Oh ya, terima kasih Kak Fatima. Oke, tadi ketika ceritanya kalau misalnya dapat nilai jelek, ada yang sedih, ada yang stres, ada juga yang tadi apa ya? Marah, ada yang kecewa, ada yang menyesal juga. Nah, kita bisa lihat bahwa satu stimulus memberikan respons emosi yang berbeda-beda buat semua orang. Nah, itu tergantung apa? Tergantung dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, gitu. Jadi, di sini kita juga belajar untuk memvalidasi emosi diri dan orang lain. Kita harus memahami bahwa satu stimulus itu responsnya beda-beda ke setiap orang. Karena ada pengaruh pengalaman, ada pengaruh iya, most of all pengalaman-pengalaman masa lalu gitu. Oh, ada yang senang kalau dapat nilai jelek ya. Oke, karena eh
Iya, tadi pengaruh kehidupan perjalanan orang tuh kan beda-beda gitu. Makanya satu stimulus ini memberikan respon emosi yang berbeda-beda ke setiap orang dan itu nggak apa-apa, itu boleh, itu wajar gitu. Yang tidak wajar adalah ketika kita gagal untuk meregulasinya. Oke, next dulu. Nah, ini tadi masih inside out ya. Aku ketemu ini yang sebenarnya ini bagus banget buat bahan belajar bersama. Ada beberapa emosi, ya kemungkinan-kemungkinan emotional overlap di inside out. Misalnya nih, perasaan joy sama joy itu menimbulkan perasaan yang kayak gimana? Ini ekstasi, bukan bukan ekstasi obat-obatan ya, tapi perasaannya merasa kayak melayang-layang gitu. Atau kalau disgust sama joy itu perasaannya apa? Terus kayak kalau pas kita lagi marah dan sedih itu perasaan yang muncul apa? Betrayal misalnya seperti itu. Nah, ini nanti boleh dibaca sendiri aja. Teman-teman akan dapat ininya kan? Materi? Oke. Kita next. Oke, kita bicara dengan tentang common triggers-nya emosi itu muncul. Nah, beberapa penyebab munculnya emosi pada orang itu ada secara umum ada dua, misalnya personal trigger. Personal itu terbagi lagi menjadi dua, ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal tadi misalnya nilainya jelek atau hmm, apa ya, tuntutan itu masuk di uh, apa ya misalnya kalau itu ya kayak merasa perfeksionis, kemudian ada trauma-trauma masa lalu atau yang diri sendiri, misalnya seperti itu. Kalau misalnya eksternal itu tadi banyaknya tugas, terus kayak tantangan-tantangan atau pressure dari kemampuan finansial atau masalah dalam hubungan. Nah, selanjutnya common trigger selanjutnya adalah social and cultural goals. Misalnya kayak dituntut di usia sekarang harus punya rumah, di usia sekarang harus sudah menikah. Misalnya seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masing-masing tempat kita tinggal. Kemudian kira-kira nih, kalau misalnya teman-teman, tadi kan di awal aku menanyakan perasaan negatif apa sih yang paling sering muncul di diri teman-teman? Nah, itu triggernya apa nih? Kalau boleh tahu, kalau nggak boleh, boleh di-keep sendiri aja. Tapi pastikan bahwa emosi itu ada triggernya. Ada yang mau sharing? Oke, tadi di Mbak Ulfa sebenarnya sinyalnya agak putus-putus, tapi boleh di-remind lagi Mbak pertanyaan terakhirnya biar teman-teman bisa. Oke, tadi itu udah terjawab sih. Oke, tadi Oke. pertanyaanku adalah di awal aku menanyakan kira-kira emosi negatif apa sih yang paling sering muncul di diri teman-teman. Nah, sekarang aku menanyakan triggernya itu apa. Ini udah ada yang sedih Kak denger lagu galau. Oke, berarti berhubungan sama pengalaman-pengalaman di belakang juga ya. Tapi emang lagu galau tuh enak sih. Lingkungan kerja yang toksik. Oke, ada lagi? Afirmasi negatif dari teman atau lingkungan. Diminta buat cepat-cepat nikah. Sakit hati ketika dibully. Oke, oke. Nah, penting sekali untuk tahu teman-teman trigger emosinya apa. Karena ada beberapa orang yang tiba-tiba meledak gitu. Ngerasa nggak ada apa-apa, tiba-tiba emosionalnya meledak. Jadi mood swing, misalnya seperti itu. Padahal itu bukan tiba-tiba muncul atau tiba-tiba meledak. Tetapi karena kita nggak aware triggernya itu apa gitu. Kita nggak aware, kita berusaha untuk melupakan, menjalani hari-hari seperti biasa, tiba-tiba nanti menarik diri, tiba-tiba nanti nggak mandi semingguan. Ada yang seperti itu. Oke, orang tua yang sering marah-marah dan ribut. Oke, terima kasih teman-teman sudah share. Kita next.
ini mungkin pengalaman teman-teman akan terpotong-potong ya dan tidak selesai. Jadi nggak apa-apa di-share dulu nanti di akhir kalau misalnya ada yang merasa tidak nyaman karena emosi negatifnya dibuka, bisa dikasih tahu ya. Nah, ini ada common response orang-orang ketika menghadapi situasi atau menghadapi emosi negatif. Kita bahas dulu dari yang flight. Flight itu terbang. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ada flight, fight, sama freeze. Kalau flight itu adalah situasi di mana kita eh, menjauh dari situasi atau kondisi yang menyebabkan emosi negatif muncul. Kalau fight, kita malah berhadapan sama hal-hal yang me- memancing, men-trigger emosi negatif ini. Kalau freeze adalah tidak melakukan apa-apa terhadap situasi yang tidak menyenangkan atau emosi yang menyenangkan. Oke, dari hal-hal yang teman-teman sharing tadi, mungkin boleh juga nih teman-teman nanti untuk menganalisis emosi-emosi yang muncul, teman-teman harus tentukan kapan teman-teman harus flight, kapan teman-teman harus fight, kapan teman-teman harus freeze. Kalau freeze itu biasanya ya, biasanya ke lebih pada situasi yang benar-benar tidak terduga dan tidak terfikirkan sebelumnya. Biasanya freezing ini terjadi di korban-korban perkosaan, tidak punya daya dan upaya untuk melakukan sesuatu. Oke, kita next. Maaf Kak, tadi flight gimana ya? Oke, back dulu. Boleh Min sebentar? Boleh Kak. Oke, kalau flight itu kita cenderung menjauh dari hal atau situasi yang men-trigger emosi kita. Kayak misalnya ini tadi, eh, yang bisa di flight itu adalah afirmasi negatif dari teman or lingkungan gitu ya. Ini yang menurutku bisa di flag. Tapi teman-teman kalau misalnya boleh, kalau misalnya punya pendapat lain, boleh ya. Maksudnya kayak orang-orang berhak memilih di situasi mana dia harus flag, di situasi mana dia harus fight. Nah, flag itu kita cenderung menjauh nih. Kalau misalnya ada di afirmasi atau lingkungan kerja yang toksik, flagnya itu berarti ya udah aku pindah kerjaan. Satu. Kalau fight berarti nah, kalau fight itu kita menghadapi, kita ada di situasi situasi yang toksik gitu kan. Terus kayak gimana caranya kita memperbaiki itu? Misalnya nih, ada di lingkungan pertemanan yang toksik. Kita bisa sampaikan, caranya fight ya, sampaikan bahwa aku merasa tidak nyaman ketika kamu bercandain masalah bentuk tubuhku. Itu fight. Kalau flight, ya sudah gitu. Kalau freeze itu lebih ke benar-benar di situasi yang tidak terduga dan benar-benar mencekam ya, kebanyakan. Misalnya, tadi kasus perkosaan, atau di case-case sederhana misalnya di pas dimarahin orang tua ya udah kita diam aja dengerin gitu. Oke, masih ada yang bingung nggak di sini? Kalau nggak ada yang bingung lagi, kita lanjut dulu. Oke, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan sendiri untuk sebagai coping mechanism. Coping itu ada banyak teman-teman ya, jadi boleh boleh pilih sendiri sesuai kenyamanan masing-masing. Nah, ini ada salah satunya deep breathing. Deep breathing ini aktivitas pernafasan sederhana yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat kita merasa lebih rileks, lebih nyaman. Next, kita akan latihan sedikit. Wah, ngeblur ya sudahlah. Kita akan latihan sedikit teman-teman. Deep breathing ini bisa ini salah satu cara untuk relaksasi pernafasan. Ada berbagai macam cara, tapi ini yang paling mudah gitu. Teman-teman nanti bisa belajar yang lain di Google banyak. Ini sistemnya 4 kali 4 atau square breathing. Jadi 4 hitungan menarik nafas, 4 hitungan menahan nafas. Oh, menarik nafas tadi dari hidung ya. 4 hitungan menarik nafas dari hidung, 4 hitungan ditahan, 4 hitungan menghembuskan nafas dari mulut, 4 hitungan ditahan, terus kita repeat. Oke. Tidak ada yang square di sini. Oke, teman-teman boleh latihan
Siapa Kak Rini boleh bantu menghitung nggak? Satu, dua, tiga, empatnya. Oke. Baik, aku nemu salah satu share screen di YouTube terkait square breathing. Boleh, boleh, boleh. Right. Boleh, boleh. Aku boleh izin share screen, admin, untuk gantian. Oke. Jadi ini salah satu yang akan dipandu dengan background musik juga. Jadi mungkin teman-teman bisa mengkondisikan tempatnya yang relax, nyaman. Jadi proses untuk deep breathing yang nanti dipandu oleh Mbak Ulfa lebih oke lagi dirasakan. Kita coba ya, buka. Oke. Oke. Wah, terlalu cepat. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai boleh ngikutin titik yang berjalan. Oke, boleh mulai. Tarik nafas dari hidung. Oke, tahan. Hembuskan dari mulut. Tahan lagi. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan dari mulut. Tahan. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, itu salah satu cara yang paling mudah yang bisa dilakukan. Kalau misalnya teman-teman nggak memungkinkan untuk menggunakan stimulus kayak musik atau video, bisa juga cari benda yang square di sekelilingnya untuk dilihat gitu. Jadi menggunakan tangan. Oke, oke, kita next. Biasanya relaksasi nafas ini cukup ampuh untuk mengatasi kecemasan, kemarahan, dan lain-lain. Oke, eh, coping mechanism yang selanjutnya bisa dilakukan sendiri di rumah adalah mindfulness. Being mindful itu adalah tetap aware terhadap emosi yang saat itu kita rasakan. Jadi ketika emosi muncul nggak usah ditolak gitu. Masa sih aku marah cuman gara-gara ini? Masa sih aku kesel cuman gara-gara nilaiku turun gitu. Misalnya gitu. Jadi aware aja dulu sama emosi yang kita rasakan. Ini yang disebut dengan validasi emosi. Baik ke diri sendiri atau orang lain. Oke, aku lagi marah karena nilaiku jelek. Misalnya seperti itu. Nah, ada juga teknik mindfulness lainnya yang lebih panjang yang bisa teman-teman bisa ikuti di YouTube. Itu banyak banget tuh video-video, ya video-video sama cara-cara melakukan mindfulness lengkap dengan musik dan apa nih namanya arahan-arahannya gitu ya. Yang ini kita nggak latihan. Oke, next. Oke, ada salah satu juga yang namanya journaling. Mungkin teman-teman udah sering dengar nih journaling dan somehow beberapa orang males ya menulis panjang-panjang gitu. Nah, cuman memang journaling ini bisa banget membantu kita untuk mengekspresikan emosi kita ketika emosi itu nggak bisa kita ekspresikan secara langsung. Misalnya nih, dalam case adu argumen sama orang tua. Kita emosi gitu, kita marah gitu, marah banget, kesel banget, tapi kan nggak semua hal kita bisa sebutkan di depan orang tua kita, atau teman-teman, atau pacar, atau orang-orang terdekat gitu. Jadi ada caranya journaling dengan menulis emosi apa yang dirasakan. Nah, eh di sini tipnya setelah stressful event, boleh tulis semacam diary, boleh juga sejenis yang poin-poin aja, apa yang terjadi, apa yang Anda rasakan, dan apa responnya gitu. Nah, tapi journaling ini kan banyak bentuknya. Jadi ada beberapa orang dengan beberapa gejala dikasih saran journaling yang berbeda-beda gitu. Jadi eh, kertas kertas jurnalnya tuh beda-beda gitu. Oke, next. Kayaknya udah mau habis ya. Oke. Nah, untuk jangka panjang gimana sih caranya
namanya membangun ketahanan secara emosional untuk jangka panjang. Kalau misalnya teman-teman memiliki emosi negatif bertumpuk dan setelah melakukan berbagai cara sendiri, belum bisa juga nih, boleh banget untuk mencari bantuan ke profesional, boleh ke, ya profesional lah intinya ya. Oh iya, terapi ini juga kan bentuknya beda-beda gitu. Ada teman-teman yang bisa ke psikolog, ada yang ke psikiater, ada juga yang bisa ke pemuka agama, tergantung tergantung jenis mana yang lebih cocok dan lebih masuk untuk dia, untuk teman-teman. Oke, kemudian support networks. Berusahalah punya punya teman dekat yang kita bisa cerita, nggak semua hal, tapi most of all gitu. Kalau boleh, ya kalau bisa punya teman-teman yang kita bisa cerita, kita bisa berbagi, kita bisa sharing, atau kita bisa buang sampah. Karena ini penting banget untuk membangun membangun ketahanan emosi. Nah, terus yang ketiga, self reflection. Ini juga perjalanan panjang sebenarnya. Karena bukan nggak singkat loh, kayak yang si journaling, nggak sesingkat mindfulness, nggak sesingkat si square breathing tadi. Self reflection ini biasanya lebih panjang. Teman-teman mungkin pernah tahu me time ya. Nah, me time ini harusnya digunakan untuk refleksi diri. Jadi me time itu bukan sekedar nonton TV, bukan sekedar jalan-jalan, tetapi juga ada self reflectionnya. Misalnya healing lah kalau kata anak-anak sekarang ya. Healing itu jalan-jalan gitu. Tapi healing itu belum tentu kita benar-benar healed gitu. Nah, self reflection ini bisa digunakan ketika me time. Jadi kita memantau lagi nih, mundur lagi melihat diri kita sendiri. Boleh dicermin, boleh juga malam-malam self talk. Jadi kayak apa sih yang kamu rasakan belakangan? Kenapa seperti itu? Apa yang bisa kamu lakukan? Sejenis itu. Gitu. Oke, next. Oke, sebentar ya. Nah, untuk reflectionnya coba kita latihan. Pikirkan sebuah waktu ketika teman-teman struggle dengan suatu emosi dan menemukan solusinya. Jadi ini adalah kejadian yang sudah lewat dan teman-teman sudah selesai dengan itu. Ada yang mau sharing nggak? Mungkin boleh boleh open mic. Oke, silakan teman-teman yang berkenan untuk open mic dan bercerita kira-kira reflectionnya teman-teman pada saat struggle itu seperti apa dan menemukan solusinya bagaimana. What help you manage this situation? Ada yang mau sharing teman-teman? Biar suaranya juga kedengeran nih. Tadi ada siapa yang aktif ya? Ini Kak Yowan, Kak Hanan, Kak Muhammad, Kak Diah tadi juga udah on cam. Aku cek. Ada yang berkenan untuk bercerita? Oke. Kak Radiksa mau cerita? Dari mana ya? Ya, aduh, banyak sekali sih yang aku ceritain. Salah satu aja yang paling besar kejadiannya. Kalau aku sendiri, seperti yang saya ketik tadi, itu akhir-akhir ini saya tuh lebih sering khawatir ya. Ya gimana ya? Sering khawatir kalau gak bisa ketemu idola. Ya tahu sendiri kan idolaku itu banyak banget. Dari ada 5. Nah, dan baru satu ketemu. Nah, tinggal satu lagi. Padahal tuh udah lama banget aku idolain. Siapa namanya ya? Ini gak apa-apa disebutin nih. Boleh, nggak apa-apa. Satu person yang Kak Radiksa pengen temuin. Ya, ya malu saya. Ya, na- namanya Opa Tatang toh. Aku udah ngidolain dia selama 19 tahun. Cuman sayangnya kan belum pernah ketemu. Sedih banget gitu. Terus aku pikir,
Kalau pengen ketemu langsung, belum ada duit. Itu sih, cuma itu kendalanya. Ya udahlah, daripada pusing-pusing ya udah aku nyari uang dulu ya. Untuk masalah itu mungkin bisa belakangan. Tinggal tuh apa? Awalnya tinggal tunggu waktu, tapi ternyata tinggal tunggu uang. I see. Menarik, menarik. Thank you Kak Radiksa untuk share story-nya. Kita kembalikan lagi ke Mbak Ulfa, Oh silakan. ya, Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi? Maaf, Radiksa. Oke, makasih lupa. ya. Nah, Kak Meta, oke oke. Kak Meta kayaknya backgroundnya aku tahu ini di mana loh. Sotoy. Oke. eh Nah, tadi Kak Meta sudah bercerita ke kita tentang salah satu situasi di mana dia struggle dengan emosinya dan solusinya ya sudah menunggu uang gitu ya. Karena di case itu memang itu hal yang bisa menyelesaikan keinginannya untuk bertemu idolanya. Kayak teman-teman juga mungkin punya cerita yang lain, tapi kita akan bercerita di lain waktu. Oke, kita next. Oke, selanjutnya ada reframing emotional challenge. Jadi reframing itu bahasa Indonesia apa ya? Mereframe kembali, mereframe kembali, ma, ya itulah teman-teman pasti paham ya. Iya, riset ulang, oke lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah cara kita untuk Membingkai mengganti ulang ya Mbak fokus, ya. mah, Membingkai ulang dari emosi. Oke, membingkai ulang. Jadi ini adalah shifting fokus kita dari apa yang salah ke apa yang bisa aku dapatkan dari ini gitu. Dan mostly itu hal yang bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman negatif yang memunculkan emosi negatif. Misalnya, tadi di case yang sudah kita bahas aja soal nilai jelek gitu. Reframing itu adalah caranya daripada kita menyesal, merasa bersalah, menyalahkan diri dari nilai jelek yang kita dapatkan, kita reframe lagi nih ke, oke, kenapa aku nilainya jelek? Banyak banget nih caranya. Kenapa aku nilainya jelek kan juga banyak kemungkinan. Bisa jadi saat itu sedang kurang sehat. Bisa jadi kurang persiapan, misalnya seperti itu. Dan perlu kita pahami juga bahwa hal-hal yang ada hal yang kita bisa kontrol dan ada hal yang kita tidak bisa kontrol gitu. Jadi ketika kita merasa sedih, marah, menyalahkan diri sendiri karena nilai kita jelek, lebih baik kita cari cara gimana caranya kita belajar dari pengalaman ini. Mungkin kedepannya ketika ujian sarapan dulu biar nggak sakit. Atau belajarnya jangan pas malam ujian. Jadi beberapa hari sebelumnya. Jadi malam ujian itu istirahat supaya secara mental juga lebih siap. Nah, itu salah satu contohnya. Atau contoh lain ada di PPT. Oke, sama sih kayak oke aku gagal nih di project ini. Jadi reframe ke aku harus belajar gimana caranya untuk bisa sukses di lain waktu. Oke, next. Nah, ini nanti boleh dilakukan sendiri masing-masing. Typo lagi tuh, try it ya. Oke, boleh di rumah tentang apa nih namanya masalah yang saat ini dihadapi, emosi yang muncul, kemudian apa sih kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk membuat ini lebih baik. Oke, next. Nah, eh ada contoh nih, siapa sih? Ini siapa ya, teman-teman? Ada tulisannya. Ini J.K. Rowling. Dia ini juga punya punya pengalaman tidak menyenangkan dan menimbulkan emosi-emosi negatif. Dia banyak di reject, banyak ditolak, terus ada kesulitan juga secara personal. Tetapi dia menggunakan masalah-masalah atau tantangan emosionalnya untuk menulis, sehingga muncullah Harry Potter yang kita baca dan kita nonton belakangan ini. Next. Wah, ngebut nih. Udah dicolek soalnya. Ayo kita next. Nah, terus ada Oprah. Oprah ini punya pengalaman tidak menyenangkan, em, bisa dibaca sendiri banyak kejadian traumatis, dan pastinya butuh waktu untuk akhirnya Oprah ini eh mendevelop empati dan resiliensinya, sehingga sehingga sekarang ini kita bisa lihat
sosok ini gitu. Nah, bukan tidak memungkinkan teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, melewati hal yang sama, walaupun basicnya berbeda-beda, alasannya berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa belajar dari dua case yang sudah dibahas ini. Oke, next, kayaknya nih, oke. Nah, ini harusnya kita sharing, tapi sudah harus tanya jawab, jadi ya sudahlah. Dikembalikan ke Kak Renesa. Oke, terima kasih banyak Mbak Ulfa. Nanti kita bakal sharing pada saat sesi Q&A, bisa banget teman-teman. Eh, Mungkin sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman yang bisa ditulis langsung di kolom chat. Mungkin aku akan rangkum dari penjelasan Mbak Halidah Ulfa tadi gitu. Jadi gimana sih sebenarnya dari emotional challenge into growth opportunities? Tadi suka banget Mbak yang terakhir di Oprah dia bilang bahwa yang tadinya ada poverty, terus habis itu emotional challenge, akhirnya dia sukses di ranah media dan sebagainya. Ada one keyword yang aku suka banget, dua kata, yaitu butuh waktu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, berarti proses untuk kita bisa growth opportunities dari emosional yang kita punya saat ini atau challenge yang kita hadapi saat ini itu uh, mungkin kita mengutip dari tagline-nya Tokopedia yaitu mulai aja dulu. Itu bukan hanya tentang usaha dalam ekonomi teman-teman, tapi juga usaha secara mental. Teman-teman bisa dengan mulai aja dulu. Pertama tadi kalau di sesi awal banget dari Mbak Ulfa adalah mengenal emosinya dulu dan teman-teman sadari bahwa dalam satu kejadian aja masing-masing orang emosinya itu bisa beda-beda yang dirasakan. Jadi tidak perlu untuk melihat bahwa oh ternyata aku lebih lemah ya atau apapun itu karena semuanya bergantung dari background storiesnya teman-teman. Terus yang kedua triggers dan respons. Tadi triggersnya apa aja? Tadi ada yang bilang mendengarkan lagu sedih itu berarti terkoneksi dengan pengalaman tertentu atau bahkan kayak afirmasi negatif dari lingkungan toksik pekerjaan juga perlu dikenali triggernya untuk bisa tahu sebenarnya Ah, mengelola responnya sih ini seperti apa. Apakah kita perlu di posisi yang fight dulu sekarang atau flight atau freeze gitu. Dan tadi ada coping mechanism yang disebutkan juga, ada juga building emotional resilience yang nanti bisa teman-teman baca kembali. Nah, tapi suka banget tadi yang butuh waktu, so teman-teman terus semangat untuk bisa return, mereframing tadi dari yang emotional atau negative experience menjadi positive mindset atau growth mindset. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya ke Mbak Ulfa? Silahkan ditulis di kolom chat atau open mic juga boleh banget. Kita sediakan waktu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kayuan. Kita langsung aja ya, Mbak Ulfa, sembari menunggu pertanyaan yang lainnya. Terima kasih banyak Kayuan pertanyaannya. Kak izin bertanya, gimana sih cara menjaga kesehatan mental atau emosional setelah mengalami beberapa kali kegagalan dan harus menghadapi berbagai tekanan dari orang-orang terdekat? Oke, jadi secara jumlah nih terus-terusan ya, Mbak ya, berarti dari Kayuan. Gimana nih, Mbak Ulfa? Silahkan. oke. Hmm, apakah aku terhubung? Masuk. Oke. Nah, gimana sih caranya menjaga kesehatan mental dan emosional setelah mengalami beberapa kali kegagalan? Pertama, kita deal dulu dengan kegagalan yang sudah dialami di belakang. Karena kalau kita tidak deal dengan itu, kita nggak bisa maju. Gitu. Deal dulu dengan kegagalan yang ada, reframe lagi, pakai cara yang tadi, reframe lagi penyebab kenapa, kenapa gagal, dan lain-lainnya. Terus reframe lagi apa yang bisa dilakukan untuk tidak gagal lagi ketika mencoba lagi gitu. Nah, tapi poinnya di sini yang aku ingin ingatkan juga bahwa eh, aku nggak tahu jelas ya kegagalan ini seperti apa dan sepenting apa di kehidupan Kak Yohan. Apakah itu sesuatu yang memang harus didapatkan dengan keinginan pribadi atau adanya tuntutan gitu. Kalau misalnya itu hal yang secara pribadi harus didapatkan gitu. Kita akan belajar, kita harus belajar, harus paham tentang tadi apa yang bisa kita kontrol dan apa yang bisa tidak kita kontrol.
Kalau misalnya ini hal yang benar-benar kita pribadi pengen banget nih, misalnya kayak lulus CPNS gitu. 10 kali tes CPNS gagal gitu. Belajar bahwa bisa jadi itu bukan untuk kita. Terima bahwa bisa jadi itu bukan untuk kita gitu. Jadi set dulu limitnya. Sampai kapan si gagal ini? Karena kalau kalau aku pribadi orang yang percaya ketika sesuatu bukan untuk kita, sejauh apapun kita mengusahakannya ya nggak akan dapat juga. Tapi nggak tahu teman-teman boleh punya punya prinsip masing-masing gitu. Set dulu limitnya. Apa kalau misalnya ini dari hal pribadi, set dulu limitnya sampai kapan aku mau mencoba ini sampai berhasil gitu. Karena bisa jadi something itu bukan untukmu. Nah, tapi kalau sesuatu ini adalah berdasarkan permintaan, tekanan dari orang-orang terdekat, maka yang harus dipelajari adalah set boundaries. Kasih batasan sejauh mana orang lain, orang-orang terdekat, significant others, orang tua, suami, anak, boleh memberi intervensi terhadap kehidupan kita. Gitu. Jadi, kuatin dulu dalamnya, baru kita hadapi yang luarnya. Bisa jadi dengan menerima untuk case ini ya, yang ini kan netral apa general banget ya. Bisa jadi dengan mencoba terus, set limit bisa jadi juga dengan menerima gitu. Kalau misalnya soal gimana menghadapi tekanan ya, kenapa kamu membiarkan orang lain memberi tekanan gitu. Oke, apakah terjawab Kayon? Oke. Terima kasih banyak Mbak Ulfa. Semoga terjawab. Jadi memang menarik banget teman-teman. Eh, ini selalu mengandung quotes ya kata-kata dari Mbak Ulfa nih ya. Kuatin dulu dalamnya biar kita bisa menghadapi apa yang ada di luar. Jadi buat pertanyaannya Kayoan, mungkin kita perlu cek dari internal kita, apakah kita sudah deal dengan challenge yang terjadi di sekitar, karena sebelum kita bisa mengelola, kita perlu menerima dulu gitu. Kita perlu tangkap dulu emosinya ataupun apapun yang terjadi gitu. Nanti baru next step-nya akan diketahui apakah dengan set limit atau boundaries. Jadi semoga menjawab buat Kayoan. Sangat membantu katanya Kak. Thank you so much. Dan kita langsung ke next question dari Kak Nurul. Thank you Kak Nurul pertanyaannya. Ketika ada trigger, gak jarang teman saya melakukan coping mechanism yang negatif, contohnya misal menyakiti diri sendiri nih Mbak. Nah, gimana sih cara untuk menyikapi atau tindakan apa yang dapat kita lakukan sebagai teman dekat? Wow, keren banget nih. Nah, yang kedua, sebenarnya dia menyadari bahwa hal itu tidak baik, tapi ketika terjadi, dia nggak bisa tenang dan nggak punya pilihan selain melakukan hal tersebut. Oke, teman-teman, ini kan pertanyaannya. Thank you Kak Nurul Azizah terhadap pertanyaannya kan ini apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain gitu ya. Tapi aku punya dua jawaban. Pertama, apa yang bisa kita lakukan kalau itu terjadi pada diri kita sendiri? Aku lupa mention tadi. Ketika respons emosi kita adalah menyakiti diri sendiri, kita boleh banget mencari bantuan, ya, bantuan profesional, bantuan teman, atau sementara sebagai pengganti dari perilaku menyakiti diri yang most of all adalah kebanyakan yang banyak terjadi adalah self harm, ngiris-ngiris bagian tubuh sendiri, boleh diganti sama stress ball, teman-teman. Stress ball itu semacam squishy tapi dia udah ada bentuknya. Nah, itu boleh banget untuk dijadiin pelampiasan dari perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa yang kita rasakan. Oke, apa yang bisa kita lakukan kalau teman dekat kita yang merasakan itu atau melakukan itu? Pertama, validasi dulu emosinya. Oke, aku paham kamu merasa sedih, kamu merasa marah, kamu merasa kecewa, bla bla bla. Dan it's okay gitu. Kedua, pastikan kamu, kita ada ketika dia butuh sesuatu. Tuh. Kadang orang-orang yang seperti ini bingung ya, maksudnya beberapa orang pengen ditanyain, tapi beberapa orang bahkan nggak pengen ditanyain gitu. Jadi mungkin di sini temannya kan Mbak Nurul Azizah yang mengetahui temennya ini tipe orang yang seperti apa. Atau boleh juga kita tanyakan apa hal yang bisa aku lakukan untuk membuatmu lebih nyaman gitu. Tapi harus hati-hati juga karena ketika orang teman dekat kita menolak untuk dibantu, nggak mau disarankan untuk mencari bantuan, ini juga bisa jadi somehow bisa menjadi energi negatif untuk kita yang akhirnya memunculkan emosi negatif juga untuk kita. Jadi benar-benar harus harus aware juga ya sama kondisi diri sebelum membantu orang lain. eh Tadi kita bisa ajarin kalau dia nggak bisa tenang, nggak punya pilihan, kita bisa ajarin tadi square breathing, deep breathing, apapun caranya itu
cara paling mudah sementara untuk mengelola emosi ketika emosi terjadi. Tuh. Terus kalau misalnya pada case tertentu memang setelah berbagai cara, aku udah temenin, aku udah dengerin dia cerita, aku temenin dia, tapi nggak juga ya sudah ajak dia untuk mencari bantuan profesional. Gitu. Masih di mute, masih di mute. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Ulfa atas jawabannya. Semoga membantu buat Mbak Nurul. Eh, jadi ada dua jawaban ya teman-teman. Pertama, sebelum kita membantu orang, kita cek dulu dari kondisi kita dari apakah sudah siap untuk membantu, dari dalam kondisi siap membantu atau tidak. Dan ketika siap membantu, tadi ada beberapa pilihan terkait yang building emotional resilience dari Mbak Ulfa. Bisa dengan terapi, support network, atau self-reflection pun nggak salah kalau misal ke psikolog itu bersama dengan teman kita gitu. Jadi berdua. Cuma nanti yang konseling temennya dari Mbak Nurul itu nggak apa-apa banget gitu. Nah, semoga menjawab Mbak Nurul dan ada pertanyaan dari Kak Hanan. Kak, gimana ya biar common respon aku yang seringnya flight itu berubah jadi fight? Karena aku lebih sering menghindari orang-orang yang berpotensi ngelakuin hal mengecewakan ataupun menyakiti aku. Aku menilai karena orang tersebut bisa melakukan hal itu ke orang lain, berarti dia juga bisa melakukan hal itu ke aku. Tapi jadinya aku selalu menarik diri dari mereka, padahal belum tentu mereka ngelakuin hal itu ke aku. Silahkan, Mbak Ulfa. Oke, ini jadi ceritanya kayak lingkungan itu ngomongin orang gitu. Berarti kita juga bisa diomongin, misalnya gitu ya. Berarti kita juga bisa jadi bahan obrolan orang gitu ya. Oke. Em, Gimana caranya common oh, oke, tentang common respon itu teman-teman tadi aku sudah katakan bahwa teman-teman boleh memilih sendiri di situasi apa kalian harus fight, di situasi apa kita harus flight gitu, di situasi apa kita harus freeze dulu baru memutuskan untuk flight atau fight gitu. Nah, di case ini, di cerita ini, kalau misalnya kita tahu orang-orang ini berpotensi melakukan tentang hal-hal mengecewakan ya, justru orang-orang terdekat adalah orang yang punya potensi paling besar untuk membuat kita kecewa. Ya. Oke, nah kalau misalnya tadi sih sebenarnya ini balik ke boundaries. Kalau misalnya kita memberi boundaries yang jelas ke orang lain, maka hal-hal yang dilakukan orang lain seharusnya bersifat netral. Yang membuat kita merasa kecewa, merasa marah, atau ada emosi negatif kan tadi pengalaman pribadi kita yang lain yang mungkin tidak berhubungan dengan ini gitu. Tapi karena mungkin oke, ini orang kok di depan aku ngomongin si A gitu, berarti aku juga bisa dong diomongin sama dia betul banget gitu. Tapi tadi balik ke boundaries. Kalau misalnya itu hal-hal yang kita nggak, ya udah sih kalau diomongin memang memang ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya memang menurut kamu diomongin itu adalah sesuatu yang membuat kayak aku nggak pengen diomongin, aku takut rahasia aku terbongkar gitu, bagusnya flight menurutku. Kayak untuk apa berada di circle yang sudah jelas itu tidak baik gitu. Jadi mungkin ini akan lebih terjawab ketika Kak Hanan ngasih case yang ini ya, case yang lebih spesifik. Karena kalau misalnya seperti ini, balik lagi ke jawabanku, kita boleh flight dan boleh fight, itu pilihan pribadi masing-masing. Tapi kalau misalnya nih, kita dalam di situasi terus-terusan dibully gitu. Nah, itu waktunya untuk fight. Karena apa? Kalau kita fight, orang tersebut akan terus-terusan melakukan itu karena nggak ada perlawanan. Gitu. Sehingga metode fight itu perlu dilakukan di situasi itu. Gitu. Oke. Kalau misalnya tadi selalu menarik diri dari mereka, padahal belum tentu mereka melakukan itu ke kamu, ya balik lagi sih, itu nggak harus di flag, nggak harus di fight gitu. Tapi boleh kok kamu menegur dengan, udah dong, jangan ngomongin itu, kita ngomongin yang lain aja. Atau disonding-sonding, gimana deh rasanya kalau misalnya kita yang jadi bahan omongan, misalnya seperti itu kalau case-nya adalah diomongin gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya kurang jelas boleh di follow up lagi ya. Balik ke Kak Rene. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Semoga menjawab Mbak Hanan. Jadi berarti common response antara flight or fight ini dirubahnya bukan karena
kejadian, tapi bisa juga karena kahanan lagi bisanya ngapain nih? Apakah udah bisa fight atau baru bisa flight? Dan ketika ingin dirubah pun perlahan ya kak ya, kayak tadi dengan kayak nggak usah ngomongin dulu deh kalau misal case-nya ngomongin orang misal kayak gitu. Jadi nggak langsung fight-nya tuh bener-bener seperti pahlawan, tapi step demi step yang mungkin kahanan bisa coba. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad yang mungkin menjadi penutup yang sangat apik nih di last question di World Mental Health Day Rumansa, karena memang ini isu yang naik banget angkanya teman-teman kalau aku cek di database Kementerian Kesehatan ataupun bahkan Tempo pernah mention. Jadi dari Kak Muhammad tanya, ini kan beberapa tahun kita sudah melewati pandemi COVID dan ternyata kasus kesehatan mental menurun terutama di kalangan pelajar. Nah, sebenarnya gimana sih pandemi COVID ini mempengaruhi kesehatan mental remaja dan apa sebenarnya solusi permasalahan dari itu, Kak? Dan mungkin ini secara secara umum semua orang akan menanyakan sebenarnya solusi permasalahan dari kesehatan mental yang semakin turunnya apa sih, Kak? Oke, pas banget kemarin riset kesehatan dasar Indonesia itu tahun 2023 bikin survei kesehatan mentalnya tentang kesehatan mental remaja. Pas banget, tapi kebetulan aku belum baca lebih jauh gitu ya. Bagaimana pandemi COVID mempengaruhi kesehatan mental para remaja? Mungkin Karennya nih yang tadi udah baca-baca gimana tuh Kak? Oke. Kan sudah terjadi ya, maksudnya datanya sudah ada gitu ya. Nah, berdasarkan data gimana Kak? Oke, sebenarnya kalau secara angka itu malah responnya sekarang bukan cuma tentang depresi doang, Kak. Malah udah sampai ke tahap yang dia melukai diri atau bahkan sorry to say sudah sampai bunuh diri. Itu angkanya tuh sudah di 800-an kasus gitu. Sepanjang sekitar 5 sampai 10 tahun terakhir kalau nggak salah dari data tersebut. Jadi sekarang manifestasi ketika kita tidak bisa mengontrol kesehatan mental kita efeknya banyak banget gitu Mbak. Nah, sebenarnya apa sih respon yang perlu dan yang bijak mungkin untuk kita bisa usahakan setiap hari menjaga kesehatan mental? Oke, aku harap ini pertanyaannya pertanyaan personal ya. Karena kalau misalnya kita berbicara sasaran komunitas, sepertinya butuh usaha dan effort yang lebih besar lagi dan ya kita bisa mulai dulu dari lingkungan-lingkungan kita, dari kita dan sekeliling kita. Nah, kalau misalnya pandemi COVID, gimana pandemi ini mempengaruhi kesehatan mental? Tadi secara data sudah dijawab oleh Karene, tapi kalau misalnya dari aku sendiri, pandemi COVID dengan berbagai kejadian yang ada, dengan banyaknya kehilangan, kemudian kayak terbatasnya ruang gerak, somehow benar-benar memang itu membatasi seseorang, sehingga kesehatan mentalnya menurun gitu. Ada yang berkepanjangan, ada yang bermasalah ketika beradaptasi dengan sosial karena apa? Karena ketika dia masuk SMP atau masuk SMA malah online dan itu kan setahun 2 tahun gitu ya. Dan ini sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tidak tidak nyaman lah untuk kita sehingga kurang bagus nih mentalnya. Nah, itu tadi dampak yang bisa dirasakan dari terjadinya COVID-19 kemarin. Nah, solusinya untuk permasalahan itu pertama mungkin be kind gitu. Be kind untuk diri sendiri, be kind untuk orang lain karena eh hidup ini udah keras. Jadi kalau misalnya kita keras sama diri sendiri, ya buat apa gitu? Tujuannya apa? Kembali lagi ke goals hidup kita. Tujuannya apa? Dan kita nggak pernah tahu juga apa yang orang lain sudah lalui. Jadi makanya be kind terhadap orang lain. Itu salah satu hal pertama yang bisa kita lakukan untuk kita dan orang lain. Untuk eh, tidak merusak kesehatan mental orang lain atau ya kalau nggak bisa memperbaiki minimal tidak merusak gitu ya. Kemudian boleh juga dengan menjadi pendengar yang baik, yang nggak bukan adu nasib jadinya. Mendengar yang baik kayak ya udah kita dengerin aja cerita dia. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita bisa share, waktu aku gini gitu. Jadi berikan masukan yang relate. Jadi kembali bukan adu nasib ya. Kayak oke kamu pernah nilai jelek ya oke aku juga pernah nilai jelek tapi waktu itu aku ya udah sih terima aja atau aku belajar lagi mungkin itu bisa kamu terapin gitu fokuslah mendengar untuk mendengar bukan untuk menjawab gitu sih solusi yang bisa dilakukan tadi be kind sama apa tadi jadilah pendengar yang baik.
Oke. Sama Wow. aware juga sama kondisi kita dan orang lain sehingga ya tadi kalau misalnya tidak bisa memperbaiki tidak memperparah. Oke. Oke, kembali ke Arine. Thank you so much, Mbak Ulfa. Ada quotes tambahan lagi, teman-teman. Di akhir ini, Queen, ada jawaban. Menjadi pendengar yang aktif itu berusaha untuk tidak merespon, tapi benar-benar mendengar ya, Mbak ya. Nggak pengen kayak gatel untuk kayak, harusnya, aku juga. Nggak kayak gitu. Biasanya kita active listening-nya juga active speaking jatuhnya. Dan mungkin tadi Be Kind itu aku melihatnya kayak konsep dari sebuah sedekah mungkin ya teman-teman. Kayak sedekah tuh banyak banget dan efeknya baik ke diri kita. Dan biasanya sedekah tuh nggak cuma terkait tentang uang doang, tapi juga sikap kita ke orang lain yang itu membawa kebaikan atau kebahagiaan atau bahkan tidak mengganggu Hmm, kehidupan di sekitar. Itu efeknya juga akan ke kita. Jadi mungkin Be Kind dan mungkin tadi di akhir juga dari Oprah dengan pengalamannya yaitu butuh waktu. Jadi teman-teman terus berproses aja, apalagi dengan usia remaja, usia dewasa awal, yang banyak hal-hal yang perlu kita adaptasikan dan mungkin itu level untuk kita bisa jadi makin naik kekuatan mental kita ataupun bahkan apapun yang terjadi di kehidupan kita. Nah, mungkin itu penutup dari rangkaian hari ini, terutama dari sesinya Mbak Ulfa. Aku ada sedikit cuplikan yang menarik banget teman-teman yang aku bakal sharing mungkin 1 menit. Mohon pinjam waktunya Mbak Ulfa. Tapi sebelum itu terima kasih banyak untuk sesi silahkan. ini, sangat luar biasa. Dan banyak list-list quotes yang nanti bisa kita buat sebagai konten nih. Terima kasih juga teman-teman sudah mau belajar bersama. Sama-sama, terima kasih Mbak Ulfa dan terima kasih juga teman-teman, keren sekali. Aku pinjam 1 menitnya teman-teman untuk dibantu dari admin share screen, silahkan. Oke, mungkin story-nya adalah kalau misal kita tadi mention COVID-19 itu membawa efek di mana kesehatan mental remaja turun ya teman-teman. Dan salah satunya yang kita lihat juga adalah kemampuan kita dalam menjaga sebuah hubungan. Nah, makanya kenapa Rumansa membuat kelas lanjutan lagi yang gak kalah menarik dari World Mental Health Day di hari ini, yaitu boleh di next, langsung di rangkaian kelasnya. Oke, next. Oke, jadi kita bakal ada 3 kelas teman-teman. Biasanya sudah nggak asing akan diinfokan terkait love language, tapi hal yang nggak kalah penting sebenarnya teman-teman terkait hubungan adalah attachment style. Gimana sih cara pendekatan seseorang, gimana cara untuk bisa menjaga hubungan itu tetap harmonis, yaitu dari attachment style yang nanti bisa kita lihat tipe kita tuh seperti apa dan kita butuh pasangan yang seperti apa. Ini menarik banget untuk kita coba ketahui. Dan di sesi kedua itu ada kelas tentang, boleh di next? Oke, kelas kedua tentang gimana caranya self regulation. Kalau tadi kita bahasnya tentang emosionalnya, nah kalau ini bahasnya tentang gimana meregulasi cara kita berkomunikasi. Karena biasanya tidak menutup kemungkinan hubungan tuh akan menjadi retak kalau misal komunikasinya tidak bisa kita atur dengan baik gitu. Karena yang kita maksud apa, tapi yang ditangkap oleh pasangan kita apa. Nah, skill-skill inilah sebenarnya yang basic skill yang teman-teman perlu semakin punya dan perlu untuk ikut kelas ini. Dan mungkin di yang terakhir, silahkan. Nah, yang terakhirnya adalah wrapping up yang menjadi paket lengkap di kelas RTS atau Relationship Talk Romansa di bulan November besok, teman-teman. Gimana caranya? Tadi kita udah belajar tentang teknik komunikasi, terus teknik attachment style, dan ini adalah rebuilding trust dalam hubungan karena eh, kayak diri kita aja emosinya naik turun, dalam hubungan juga pasti naik turun. Nah, gimana nih caranya untuk bisa selalu rebuilding, rebuilding, bahkan selalu dari terbentur, terbentuk, semakin terbentuk hubungan itu semakin langgang gitu. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk daftar di kelas ini. Khusus spesial untuk teman-teman semuanya. Boleh di next, kita ada bundle kelas only di 99.000 dan ini terbuka sampai di minggu awal November. Jadi kalau misal masih mau nunggu uang kiriman, uang gajian, kita sangat open untuk teman-teman nanti bisa ambil di yang bundling 3 kelas only ini. Oke,
Terima kasih banyak tim admin dan Mbak Ulfa masih stay. Kita juga sudah ada teman-teman yang open cam. Kita bakal foto bersama. Kita foto bersama Mbak Ulfa dan teman-teman yang bisa on cam dipersilahkan untuk kita bisa melihat nih wajah-wajahnya yang sudah belajar tentang emosi seperti apa. Dan semoga teman-teman after ikut ini, opportunity untuk selalu grow ke depan juga semakin dimudahkan ya teman-teman. Amin. Oke, sudah ada yang open cam, aku hitung mundur, mungkin boleh? Oke, wow, Baru kelihatan nih wajah ganteng dan cantiknya. ya. Respect buat teman-teman semuanya masih muda, cewek, cowok, tidak malu dan terus ingin belajar. Semoga semakin baik kita ke depan. Ada lagi yang bisa open cam? Oke, kita anggap segini yang bisa ya. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, satu halaman lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Eh, Terima kasih banyak untuk teman-teman semua di hari weekend ini. Kita belajar bersama dari rangkaian World Mental Health Day bersama Rumansa. Ini adalah sesi terakhir yang teman-teman bisa recall lagi di YouTube kita. Dan spesial juga terima kasih banyak untuk pembicara kita hari ini, Mbak Halidah Ulfa. Semoga selalu sehat, mental, jiwa dan raga, dan sukses selalu ya Mbak ya. Dan semangat terus untuk bisa menyiapkan Amin. tentang kekuatan mental di teman-teman baik lewat romansa ataupun di sekitar. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kelas Relationship Talk. Kita tunggu ya. Bye-bye. Sampai ketemu teman-teman. Thank you. Thank you.